yang saya hormati, sebelum kita mulai workshop, ada baiknya kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Kita belajar untuk berkonsentrasi ya. Konsentrasi caranya adalah mungkin nanti silakan mengikuti panduan dari saya. Yang pertama, ini tidak membutuhkan waktu lama ya Bapak Ibu, paling 1-2 menit. Bapak Ibu silakan berhentikan segala aktivitas Bapak Ibu semuanya, baik HP maupun apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman, posisi nyaman. Silakan pijakkan kaki Bapak Ibu di lantai dengan posisi senyaman mungkin. Tidak usah bersandar, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu duduk dengan nyaman. Kita akan melatih konsentrasi kita dengan nafas kita. Agar konsentrasi, Bapak Ibu bisa memejamkan mata ataupun membuka mata senyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari video ini. Menerima diri kita sendiri apa adanya dengan bahagia. Ada lain? Tidak ada sempurna. Yang sempurna oleh Allah. Ada yang lain? Jiwa terbaik adalah aku. Dari sifat. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari video tersebut ya. Mungkin di antara itulah keberagaman dari anak-anak kita. Anak-anak kita juga tidak ada yang sempurna, semuanya punya keberagaman masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menggali kelebihan dari peserta didik kita, dan juga untuk memperkecil kekurangannya, memperkecil apabila anak didik kita ada yang punya sesuatu yang negatif ya. Bagaimana cara kita agar bisa mengoptimalkan segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, itu sesi kita untuk menenangkan diri dulu. Kita lanjut kepada materi kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif. Budaya, Bapak Ibu tentunya tahu ya, budaya. Budaya itu apa ya? Sesuatu yang mengakar, sesuatu yang mengakar yang kita lakukan, kebiasaan, apa lagi yang sering kita lakukan ya, budaya. Dan budaya itu adalah budaya ya, benar, sesuatu yang dilakukan dengan senang hati, tanpa paksaan, tanpa disuruh. Ya, positif ya, sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati tanpa disuruh, itu yang positifnya ya. Budaya yang mengakar. Bapak Ibu, ini sambil mengalir air, ini adalah sesi saya untuk berbagi tentang modul 1.4 guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah cara-cara bagaimana caranya agar kita bisa membuat budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa item yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Di antaranya itu paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Apa saja itu akan kita ulas pada siang hari ini. Ini adalah item-item untuk menuju suatu budaya positif yang ada di sekolah kita. Tujuan penerapan disiplin positif, ya, disiplin kok positif. Ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini kalau dari segi sekolah, ya. Ini kalau kita sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka hal-hal inilah yang menjadi tujuannya, ya, anak-anak yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila. Kalau sekarang di kurikulum kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Mari kita ulas sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau dulu, ini dari modul, ya, kita melihat sesuatu, ada stimulus, kita merespon. Anak bocah telat, langsung telat, nyapa mulai telat, harus selesai. Jadi ada stimulus anak terlambat, kita merespon. Ada stimulus anak-anak tidak mau belajar, kita langsung merespon. Ada stimulus, ada kita membuat respon. Ini di dalam program guru penggerak kita mempunyai cara yang lain, yaitu tentang teori kontrol. Jadi tidak stimulus langsung kita respon, tapi kita ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol ini dari Dr. William Glasser, ya, yang mengembangkan ini dan kita pakai. Dulu menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol murid? Sekarang ini, coba Bapak Ibu ambil di bagian tubuh Bapak Ibu cincin misalkan. Siapa bawa cincin, ya? Bu Ina. Cincin. Silahkan genggam erat cincin Bu Ina. Apakah Bu Ina memperkenankan cincin Ibu Ina tak pek? Boleh nggak Bu Ina? Tak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Bu Ina? Cincin kawin. Cincin kawin. Bu Ina tidak mengizinkan saya mengambil cincinnya. Bu Siti bawa cincin juga. Bu Siti, boleh nggak saya pinjam cincinnya? Kenapa Bu Siti? Tidak boleh, ya Bapak Ibu, ya. Nggak boleh. Bu Siti nggak mengizinkan saya meminjam cincinnya. Bu Penny, saya boleh pinjam pensil bolpennya Bu Penny? Saya pakai tidak boleh, Bu. Sementara saya pakai. Jangan. Kalau tidak dipakai, monggo. Berarti saya bisa pinjam bolpennya sekarang, karena Bu Penny tidak memakainya. Kalau tidak dipakai, monggo. Sekarang dipakai apa enggak? Tidak dipakai, berarti saya boleh? Oh iya, terima kasih Bu Penny. Siapa yang nyuruh Bu Penny meminjamkan ini? Siapa yang menyuruh Bu Siti tidak meminjamkan cincin? Siapa yang menyuruh Bu Ina tidak meminjamkan cincin? Siapa? Diri sendiri. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga anak-anak. Anak-anak mengizinkan kita untuk menghukum mereka itu karena mereka mengizinkan. Anak-anak lebih memilih sesok malah ramlebu itu karena anak-anak sendiri tidak mengizinkan kita untuk melakukannya. Jadi yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Saya mau meminjamkan barang, HP atau tidak, itu yang
Yang mengizinkan adalah saya sendiri. Ini adalah dari teori kontrol. Jadi yang mengizinkan sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Bagaimanapun kalau kita tidak mengizinkan, maka kita tidak akan memberikan. Tapi meskipun cincin ini misalnya diminta ada seseorang tapi saya mengizinkan dan itu sudah di tangan beliau, berarti saya mengizinkan, yang mengizinkan saya. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas apa belum? Yang mengontrol apa yang mau kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Ini miskonsepsi dari teori kontrol oleh William Glasser tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi selama ini ketika kita sebagai guru bisa mengontrol murid itu adalah hanya ilusi Bapak Ibu. Karena itu tidak akan berlangsung lama. Jadi motivasinya adalah motivasi eksternal. Karena kalau memang anak-anak mengizinkan kita untuk mengontrolnya, selama anak-anak tidak mau, dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ini juga hanya ilusi karena anak-anak mau. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan masalah dikritik, membuat merasa bersalah itu, ayolah demi aku, gak usahnya aku, nek kowe rame, aku mau ditemani kepala sekolah dulu. Itu membuat anak merasa bersalah. Aku rame yang kesana bukain, kok dimarahin Pak kepala sekolah. Jadi anak merasa bersalah. Itu juga merupakan miskonsepsi makna kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kan awal kowe gede timbang kowe, aku bisa memaksa kowe. Ternyata itu juga hanya sebuah ilusi. Semua itu adalah motivasi eksternal dari luar diri anak-anak sendiri, dari gurunya, dari orang dewasa, dari apa yang ditakuti, merasa itu temanku, merasa itu aku tidak melakukan bersalah kepada dia. Itu adalah motivasi eksternal dan tidak akan berlangsung lama. Yang bisa berlangsung lama itu adalah motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia memiliki suatu keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri. Keyakinan untuk apa? Untuk menghargai dirinya dan lain-lain, tapi dari dalam dirinya sendiri yang tumbuh karena keyakinannya, apa yang diyakininya. Motivasi internal itulah yang akan bisa berlangsung lama. Nah, jadi kemarin dari stimulus respon, begitu ada kita langsung respon menjadi teori kontrol ya. Ini menurut teori William Glasser ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Ya. Jadi ini suatu permulaan ya. Kita bagaimana mari kita merubah dari yang dulu kita adalah punya keyakinan stimulus respon tadi, mari kita sedikit demi sedikit kita rubah menjadi teori kontrol ya, bahwa yang bisa mengontrol adalah yang itu sendiri, diri kita sendiri. Stimulus respon vs teori kontrol ya, ini ada beberapa yang bisa kita bandingkan. Untuk stimulus respon
kebutuhannya podo kabeh. Seperti zaman dulu saya ngajar Bapak Ibu ya, matematika. Ya, anak saya anggap sama semuanya, kebutuhannya sama semuanya, materi sama semuanya. Saya anggap seperti itu. Nah, untuk teori kontrol ternyata kebutuhan kita berbeda-beda, anak berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, pandangan semua orang sama. Itu untuk stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori kontrol itu menganggap bagaimana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang kehidupan ini. Kemudian yang lain, kita mencoba untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita yang benar, semua orang benar. Pandangannya harus sama. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunianya beda-beda. Yang untuk perilakunya, stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi sesuatu yang buruk itu salah. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun itu buruk, itu ada tujuannya. Bocah bolos itu salah. Ternyata bolos itu macam-macam. Ya, ada yang memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidup, harus kerja dulu dan lain-lain. Jadi ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk teori stimulus respon. Aku yang gede cuma kowe cuma aku. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek kita bujuk gagal dipaksa, itu stimulus respon. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi kita memancing anak-anak untuk membuat pilihan-pilihan yang baru. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Itu untuk stimulus respon, mikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah, tapi kita mencari solusi bersama-sama, tidak menang kalah, tapi menang semuanya. Ya. Kita cari solusi bersama-sama. Itulah untuk teori kontrol yang sedang kita jalani pendidikannya sekarang. Sekarang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin apa tuh? Disiplin. Apa Bu? Tepat waktu. Apalagi? Mentaati tata tertib, itu disiplin. Ada lagi? Menjalani sebuah kegiatan sesuai dengan norma, nilai-nilai yang ada. Ada lagi Bapak Ibu, disiplin apa? Disiplin. What is disiplin? Bahasa Inggris. Disiplin. Saya merasa saya disiplin. Ora sah dikongkon. Aku wis mlaku. Bagaimana? Bisa diterima nggak Bapak Ibu? Gak usah dikongkon. Aku datang tepat waktu. Gak usah dikongkon. Patuh aturan. Sikap dan perasaan saat berpatuh terhadap nilai. Ya, sikap dan perasaan patuh terhadap Nilai-nilai yang nilai. merupakan tanggung jawab kita. Ya, disiplin ya. Ora sah dikongkon, tapi saya sudah melakukan. Itu disiplin positif, tanpa ada paksaan. Tapi saya sendiri tahu apa yang harus saya lakukan. Tanggung jawabku sebagai penghargaan dari diriku sendiri. Itulah disiplin. Nah, ada disiplin. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri, yaitu
kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan, kalau saya tidak bisa melakukan disiplin diri, self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau sudah memiliki disiplin diri, kita misalkan sudah mempunyai disiplin diri, rasa dibengoki wes mlaku. Silakan dibayangkan betapa suatu impian ya Bapak Ibu, murid rasa dikongkon wes mlaku sudah sesuai dengan aturan. Itulah kita akan belajar bagaimana caranya. Yang penting itu ya. Jadi kita disiplin mardika itu jauh artinya Nora mau ngelepasin pangreh ing uga kuat kuasa mandiri priyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu tujuan kita ya, agar anak-anak bisa memerintah diri sendiri, tidak usah kita suruh, sudah bisa. Makna disiplin positif ya, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa kita bisa mengontrol diri sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh semua orang, semua masyarakat. Nah, jadi disiplin diri itu ya kuasa kita bisa mengontrol diri agar kita bisa mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang ada pada masyarakat, nilai-nilai kebaikan yang ada pada masyarakat. Nah, jadi disiplin diri ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Ini adalah oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita melakukannya harus bisa mengontrol diri. Ini namanya disiplin positif. Tidak usah diperintah, tapi wis jalan. Kalau bahasa Jawa, nilai kebajikan universal itu ya nilai kebaikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini karena ngambil modulnya dari zaman dulu Hajar Dewantara, jadi kata-katanya masih agak seperti kuno. Kebajikan ya mau kebaikan, senapik. Nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh seluruh masyarakat. Tentunya kalau kita sudah dewasa tahu, apalagi anak-anak kita, anak-anak menjelang usia dewasa juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang dianggap baik itu nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh semua kalangan manusia. Nah, untuk nilai kebajikan yang ada di sekolah itu kita gambarkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus dimiliki anak, nilai kebaikan yang dimiliki anak, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkil, bineka global, gotong royong, dan kreatif. Ini kalau di dunia pendidikan. Apakah hanya itu saja nilai kebaikan? Tidak, masih banyak teori-teori yang lain. Di antaranya ini hanya saya ambil beberapa teori ya, karena hanya keterbatasan waktu, ruang dan tempat. Jadi ini kalau pendapat dari IBO, Primary Youth Program PYP, sikap murid itu harus toleran, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Inilah nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian ada yang dari 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation, IHF. Nah, yang harus dimiliki anak-anak, misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan
kesatuan. Inilah nilai kebaikan universal. Nah, ini dari proyek nilai-nilai kebaikan ya. Dan kita tentunya sudah tahu semuanya. Pokoknya sampai apa itu. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu, masih semangat? Kantor? Ada yang tidak. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dari Dian Gosen dalam bukunya Restitusi School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu ternyata ada 3 motivasi perilaku itu menurut Dian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi itu ada 3 menurut Dresser ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau merasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku pengen itu karena aku pengen hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk motivasi yang 1, 2 itu termasuk motivasi eksternal yang kita tahu tidak bisa berlangsung lama. Nek dikai hadiah, begitu tidak dikasih hadiah, mereka akan kecewa. Belum tentu mereka akan melakukannya lagi. Nah, yang ketiga inilah motivasi internal yang akan kita tuju. Tujuan kita belajar pada siang hari ini untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini contoh yang saya bilang tadi ya, dihukum oleh penghargaan kok mendukung. Karena penghargaan atau hadiah itu pengaruhnya jangka pendek, ya, itu jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi sisi dikasih hadiah, sisi orang ini meri, kadang anak-anak ya rotok nakal kan. Berarti merusak hubungan. Masa anakku ini kok aku ora dikei cemburu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Cepet-cepetan melakukan sesuatu, jisi-jisian, tapi nggak tahu ini yang dilakukan ini benar kok enggak. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu merupakan hukuman dan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alamiah. Mengambil kebahagiaan secara alamiah. Contohnya apa? Misalkan saya ikut lomba, saya menang. Saya tuh seneng gitu, seneng. Nah ternyata jadi nggak usah diberi itu kan saya senang karena saya sudah melakukan suatu pekerjaan yang saya berhasil, misalnya
saya sudah senang, diberi hadiah, senang dari apa yang saya dapatkan tadi itu tergeser oleh senang karena hadiah. Ya, jadi senang alamiah itu tergeser oleh hadiah atau hadiah itu sendiri. Itu maksud dari mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Ini yang akan kita pelajari, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, disiplin diri. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi digadang-gadang seperti itu, jadi mengembalikan kepercayaan diri anak. Restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya sehingga setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka pelajari. Jadi kita akan mempelajari tentang restitusi yang dipercaya bisa mengembalikan murid tidak merasa bersalah, tapi dia dapat solusinya sendiri, dapat solusi dari kesalahannya. Ketika murid berbuat salah, dia tahu apa yang harus diperbuat sehingga nanti mereka kembali ke temannya itu karena dia sudah menebus kesalahannya. Jadi mereka pede, tidak merasa rendah diri lagi. Nah, itu sebuah institusi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dihukum menyakitkan. Untuk konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kok bisa seperti itu? Karena sebelum membuat suatu konsekuensi itu ada kesepakatan bersama. Misalkan suatu sekolah sudah mengumpulkan anak-anaknya. Kalau terlambat, anak-anak misalkan membersihkan halaman atau apa, ya. Tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Nah, ketika anak terlambat, dia karena kesepakatannya seperti itu, maka dia melakukannya. Nah, ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi tahu dia apa yang harus mereka lakukan ketika misalkan tidak mencatat. Oh, kalau tidak mencatat, konsekuensinya saya harus nyatet sama dengan temannya. Atau misalkan olahraga. Ketika olahraga, temannya sudah lari keliling lapangan karena pemanasan, dia terlambat. Maka sama gurunya dia disuruh lari keliling lapangan karena temannya sudah lari. Itu konsekuensinya ketika terlambat. Nah, itu jadi dia sudah tahu apa yang harus terjadi karena memang temannya sudah melakukannya. Untuk restitusi ini merupakan suatu pilihan dari anak sendiri. Kok bisa pilihan? Ya, nanti kan ada omongan antara guru dengan murid bagaimana untuk mengatasi hal ini. Nanti anak akan memilih solusinya sendiri. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak, atau untuk jangka waktu panjang. Untuk konsekuensi, ini tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Misalnya sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Restitusi ini menguatkan murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman ini korban akan mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan
yang keadilan loh. Jadi sudah melakukan hukumanmu ini, jadi dia akan diadili. Kemudian untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian selanjutnya untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian untuk konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid anak mendapat penguatan, karena penguatan dari dalam dirinya sendiri. Untuk hukuman ini mengakibatkan identitas gagal pada anak. Identitas gagal, anak merasa gagal, merasa seorang yang bersalah, jelas gagal. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses atau sebagai bagian dari suatu disiplin. Konsekuensi dan restitusi. Contoh yang paling gampang itulah ketika anak temannya sudah mengerjakan 5 soal, dia belum mengerjakan, maka konsekuensinya dia harus mengerjakan 5 soal sama dengan yang dikerjakan temannya. Atau misalkan suatu sekolahan punya peraturan, ketika anak terlambat misalkan 5 menit, nanti pulangnya dia harus mengganti 5 menit keterlambatan ini di belakang. Jadi 5 menit dia harus tinggal di sekolahan karena untuk mengganti keterlambatannya. Ini namanya konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka telat, berarti boleh dari karena terlambat. Ini konsekuensinya. Beda nanti dengan restitusi. Yang lain, hukuman ini perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian untuk konsekuensi ini menguatkan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi bisa memecahkan suatu masalah. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Bocah rawat dihukum tidak akan berjalan. Untuk konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi gurunya memantau kesalahanmu ini, konsekuensinya ini, yang harus ini, konsekuensinya ini kita harus memantau terus karena motivasinya dari luar, dari gurunya itu. Ketika kita buat peraturan gini ya capek ya memantau terus. Kok yo bocah kok bola bali, itu karena kita memposisikan diri di konsekuensi. Kalau restitusi ini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena seperti kita tahu tadi bahwa restitusi itu motivasinya dari dalam diri. Rasa cekongkon, rasa apa dia wis dalam. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, jadi konsekuensi masih ikut peraturan masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Aku dimengerti guru, kalau tidak dimengerti guru, kalau saya motivasinya sudah intrinsik, akan saya lakukan sesuai dengan yang saya baik menurut saya, keyakinan saya. Itu restitusi. Hukuman, peraturan adalah peraturannya adalah ini, kamu harus ini kata-kata guru ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi yang akan dikatakan guru adalah apa yang kamu yakini. Yang kamu yakini itu apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang memperbaiki itu idenya dari anak itu sendiri. Bagaimana saya mau memperbaiki perilaku saya? Ini restitusi. Nah, jadi ini hukuman ini peraturannya ini. Kamu harus ini. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Anak kita kok peraturannya apa?
menaati peraturan. Untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hukuman identitas gagal ini negatif, untuk konsekuensi itu netral, karena sudah sesuai kesepakatan. Untuk restitusi ini positif. Untuk hukuman kata-kata yang lain, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu untuk suatu penghukum seperti itu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kata-kata untuk restitusi. Oh boy, kisah jangan bu, pengenmu ini gitu. Apakah ini yang ingin kamu lakukan? Itu kata-kata restitusi. Hukuman modelnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon. Kalau restitusi itu adalah teori kontrol tadi. Untuk hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Untuk hukuman konsep diri buruk, untuk konsekuensi konsep diri baik, untuk restitusi konsep diri kuat. Untuk hukuman murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, tidak cukup. Untuk konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Untuk restitusi murid anak belajar memecahkan suatu masalah. Untuk hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, mencoba mengontrol anak dengan peraturan-peraturan itu yang mengikatnya. Untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Untuk hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Untuk konsekuensi sudah diketahui karena kan sudah ada kesepakatan sebelumnya dan masuk akal. Untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, ajaan untuk mengadakan restitusi, ajaan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian hukuman dibuat guru, untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak karena kesepakatan bersama. Untuk restitusi dibuat oleh anak itu sendiri karena dia yang akan memberi solusi pada masalahnya sendiri. Yang membuat adalah anak itu sendiri. Untuk hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Untuk restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, menyebutkan keyakinannya, keyakinan anak, apa yang kamu yakini, kamu yang beranggap benar itu seperti itu. Membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba satu arah dari guru, sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Guru senantiasa memonitor murid. Peraturan ini, murid ini, misalnya ini. Selanjutnya untuk ciri-ciri restitusi dibandingkan dengan yang lain ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan jangan sampai kita ulangi lagi kalau kesalahan itu. Kita belajar dari kesalahan. Seperti yang kita yakini bahwa sebagian besar kita banyak belajar dari kesalahan dan kemudian kita
juga karena basic keluarga pengukur soal Pak Pai semangat ya akan bergantung pada guru tersebut. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada kesepakatan dan konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah
lagi, namanya manusia pasti kita pernah melakukan kesalahan. Ini yang dipakai oleh cara menstabilkan identitas. Yang kedua, baru validasi tindakan yang salah. Jadi kalau anaknya sudah stabil, sudah cooling down dari emosinya, stabil, baru kita kembalikan validasi tindakannya ini. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu, setelah anak menjawab, baru kita lakukan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan. Maka tadi kita belajar membuat keyakinan kelas, karena akan kita kembalikan ke keyakinan kelasnya atau keyakinan anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah segitiga restitusi. Stabilkan identitas dulu, validasi kesalahannya, kemudian kita menanyakan kembali keyakinan. Langkah-langkahnya ya, menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, ini semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Sejelek-jeleknya orang itu pasti dia punya motivasi internal, tidak melulu harus dari luar. Bahkan motivasi yang terbagus itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas murid yang gagal ke identitas yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bocah kalau lagi emosi, ya, kita sendiri dia kalau emosi, di malah tambah jerit-jerit,
Dan dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Ya, tadi butuh waktu untuk menebus kesalahannya. Tanyakan kapan akan mulai berlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Tanyakan ke anak, kapan kamu akan melakukannya, apa yang sudah kamu katakan tadi. Itu Bapak Ibu, nah ini ada contoh kasus segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Rofi. Salam dia. Baik. Baik Bu. Tahu nggak kenapa ketemu di sini? Maaf Bu, saya datang terlambat. Kenapa kok datang terlambat? Maaf Bu, kemarin malam itu saya ikut latihan silat, terus saya begadang. Oh, nggak apa-apa. Ada salah, kadang ada. Sekarang yang penting gini Mbak Rofi, dia tidak akan mencari siapa yang salah dari kasus ini. Hanya saja kita akan mencari solusi ke depannya seperti apa yang baik agar Mbak Novi tidak datang terlambat lagi. Menurut Mbak Novi, datang terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Enggak Bu, Menurut Mbak Novi itu sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? kita harus disiplin, tepat waktu, ya, kayak gitu Bu. Oh iya, benar sekali ya Mbak Novi ya. Sudah. Kemudian Mbak Novi mau nggak memperbaiki apa yang sudah Mbak Novi lakukan? Oke, terima kasih Mbak Novi sudah mau memperbaiki supaya Mbak Novi tidak datang terlambat lagi ya. Kira-kira menurut Mbak Novi, bagaimana caranya agar Mbak Novi tidak datang terlambat lagi? Saya bisa tidur lebih awal, terus sama pasang alarm. Iya, iya. Bisa tidur lebih awal dan pasang alarm. Mungkin di rumah ada yang bisa membantu membangunkan? Ada ibu saya. Oh iya ya, ada ibu ya di rumah ya. Oke, berarti ibu bisa juga membantu Mbak Novi agar bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Ya. Oke, jadi gitu ya Mbak Novi. Kira-kira Mbak Novi mau tidur jam berapa biar tidak terlambat? Saya mungkin paling lambat jam 10 Bu. Oke, biar tidak kemalaman ya tidurnya. Jam 10 sudah mulai tidur. Kapan Mbak Novi mau melakukan itu kira-kira? Nanti Bu pulang sekolah. Oh ya, jadi mulai hari ini nanti malam tidurnya Mbak Novi akan lebih awal jam 10, kemudian pasang alarm dan juga minta tolong ibu untuk membangunkan Mbak Novi biar tidak terlambat lagi ya. Oke, selamat Mbak Novi, semoga Mbak Novi nanti besok tidak terlambat lagi. Masih Bu Dia. Sama-sama. Demikian tadi Bapak Ibu contoh percakapan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti kita bisa membuat keyakinan kelas kita masing-masing yang nanti akan dibantu oleh Pak Ari ya. Nanti akan membantu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya dan juga bisa bermanfaat untuk peserta didik kita, dan dari situ maka kita bisa membuat suatu disiplin positif sehingga kalau disiplin positif itu kita terapkan, lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya yang positif di sekolah kita. Bisa kita bayangkan kalau sudah menjadi suatu budaya, maka kita tidak perlu capek-capek untuk menghukum anak, capek-capek untuk memantau, tapi anak sudah bisa sendiri, mandiri, ya, keluar dari dalam dirinya sendiri, tidak usah disuruh, tidak apa dia sudah. Meskipun itu tidak bisa kita gunakan dalam waktu yang pendek, pasti akan jalannya panjang. Tapi kalau berusaha kita tidak ada salahnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari Ibu Dia, Kepala Sekolah Senggara Kalimantan. Saya ingin memberikan refleksi atas workshop yang saya lakukan tadi.
Yang pertama, materi tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi untuk stimulus respon itu adalah seseorang itu melakukan suatu respon dengan tindakan misalnya dengan muridnya. Sedangkan untuk teori kontrol itu muridnya sendiri yang akan aktif. Jadi muridnya sendiri sadar diri. Jadi menurut saya teori kontrol ini sangat penting dan berhubungan dengan bagaimana cara supaya anak ini mandiri dan kalau berbuat salah itu dia dalam dirinya sendiri itu merasa oh iya ini aku salah, saya harus begini, solusinya begini. Jadi dikembalikan lagi ke muridnya. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu kita itu tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh murid. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi permasalahan murid itu sendiri. Kalau kita ini membuat permasalahan misal, terus ada orang lain yang memberikan solusi, mungkin itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita setiap hari. Jadi menurut saya itu sangat efektif untuk diajarkan di kelas mungkin dengan apa? Langkah-langkahnya adalah dengan menumbuhkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi adalah identitas dari murid itu sendiri. Yang kedua itu dengan melakukan tindakan kenapa toh kok bisa melakukan ini, terus seharusnya kamu itu bisa melakukan ini. Terus yang ketiga itu untuk melakukan solusinya itu dengan dikembalikan lagi ke muridnya. Bagaimana caranya kamu itu bisa memperbaiki diri, bagaimana kamu itu bisa membuat diri kamu sendiri itu bisa melakukan ini. Nah, itu menurut saya itu sangat penting. Jadi dengan cara apa? Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi setiap murid nanti membuat keyakinan kelas masing-masing dan nanti bisa diajukan di papan tulis ataupun di not kecil supaya nanti murid-murid itu ketika dia berbuat salah maka dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya masing-masing. Apakah kamu yakin dengan perbuatanmu seperti ini? Apakah kamu perbuatanmu yang seperti ini sesuai dengan keyakinanmu? Bagaimana kamu memperbaiki? Nah, seperti itu dikembalikan lagi ke muridnya. Jadi nanti anak itu tidak merasa bersalah karena orang lain. Dia nanti akan menumbuhkan rasa mandiri, disiplin aktif. Oh iya, jadi kalau berbuat seperti ini saya salah. Dan akhirnya saya itu bisa, oh ya saya harus seperti ini. Dengan kondisi saya seperti ini, saya harus seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau dia mohon maaf, saya merasa sangat termotivasi, saya merasa sangat termotivasi dan saya merasa sangat senang karena ada masukan seperti ini. Workshop seperti ini seharusnya sering diadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.